kera kepada manusia. Maka setelah diadakan pengujian melalui uji fluorin, diketahui umurnya baru beberapa ratus tahun saja. Dan yang lebih mengejutkan terungkap bahwa tengkorak itu hanya rekayasa, yaitu tengkorak manusia yang dipadukan dengan rahang tengkorak kera. Menurut tokoh ilmuwan Islam Harun Yahya, jelas ini adalah sebuah penipuan yang tidak mendasar dan sangat menyesatkan. Pemirsa Hasanah, dari manakah manusia berasal? Bagaimanakah manusia diciptakan? Simak terus Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasihati dalam kebajikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia melalui 4 model. 3 diantaranya adalah proses penciptaan yang sangat istimewa, yang hanya bisa dipahami oleh keimanan, sedangkan yang satu macam lagi adalah proses penciptaan manusia pada umumnya, seperti yang terjadi pada kita semua, yang dapat dipelajari oleh ilmu kedokteran. Model pertama, proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah yang kering, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membentuknya menjadi bentuk yang sempurna. Setelah itu Allah meniupkan ruh kepada Adam, maka Adam pun hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 26. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Al-Quran surah Al-Hijr ayat 26. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan secara rinci tentang proses penciptaan Adam alaihissalam yang berada dalam surat Al-Hijr ayat 28 dan 29 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Al-Quran surah Al-Hijr ayat 28 dan 29. Sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda tentang penciptaan Adam alaihissalam yang artinya, sesungguhnya manusia itu berasal dari Adam dan Adam itu diciptakan dari tanah. Hadis riwayat Bukhari. Model kedua tentang penciptaan Siti Hawa. Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini selalu dalam keadaan berpasang-pasangan. Allah menciptakan langit, pasti Allah menciptakan bumi. Allah menciptakan malam, Allah juga menciptakan siang. Allah menciptakan musim hujan, Allah juga menciptakan musim panas. Demikian juga dengan manusia, Allah menciptakan Adam, maka Allah juga menciptakan Siti Hawa sebagai pasangannya. Kejadian ini Allah jelaskan dalam Al-Quran yang artinya, Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Al-Quran surah Yasin ayat 36. Adapun proses penciptaan Siti Hawa, Allah menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-1 yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Al-Quran surah An-Nisa ayat 1. Rasulullah SAW menjelaskan tentang proses penciptaan Siti Hawa melalui hadis sahih yang artinya, maka sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apabila kita teliti tentang proses penciptaan manusia kedua ini, maka secara langsung hubungan manusia antara laki-laki dan perempuan melalui perkawinan adalah usaha untuk menyatukan kembali tulang rusuk yang telah dipisahkan dari tempat semula dalam bentuk yang lain. Maka dengan perkawinan ini akan lahir sebuah generasi yang akan melanjutkan perjuangan hidupnya.
Model ketiga, proses penciptaan Nabi Isa putra Maryam. Al-Quran telah menjelaskan bahwa kelahiran Isa dimulai dengan lahirnya Maryam sebagai putri Imran yang berlanjut dalam asuhan Zakaria serta lahirnya Yahya. Kemudian Al-Quran menceritakan tentang lahirnya Isa sebagai anak Maryam yang tidak mempunyai ayah, karena Maryam belum pernah disentuh sedikit pun oleh laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Umat muslim tentu percaya pada kesucian Maryam yang telah diceritakan dan dijelaskan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Menurut kisah di dalam Al-Quran, Maryam selalu beribadah dan telah dikunjungi oleh malaikat Jibril. Jibril berkata kepada Maryam tentang akan diberikan calon anak laki-laki yang bernama Isa. Maka Maryam sangat kaget karena Maryam telah bersumpah untuk menjaga kesucian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin dia akan hamil tanpa adanya seorang suami yang menyentuhnya atau tanpa adanya proses pernikahan? Lalu Jibril menenangkan Maryam sambil berkata, ini adalah perkara mudah bagi Allah, sebagaimana proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam tanpa adanya ibu dan bapak. Pembicaraan Jibril dan Maryam diabadikan dalam Al-Quran yang artinya, Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang telah diputuskan. Al-Quran Surah Maryam ayat 21. Model keempat, model penciptaan manusia pada umumnya. Di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan tentang proses kejadian atau penciptaan manusia secara biologis. Allah menjelaskan dalam surat Al-Mu'minun yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 15. Untuk lebih mempertegas lagi, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya, telah bersabda Rasulullah SAW, dialah yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya seorang di antara kamu dikumpulkannya pembentukannya kejadiannya dalam rahim ibunya embrio selama 40 hari. Kemudian selama itu pula 40 hari dijadikan segumpal darah. Kemudian selama itu pula 40 hari dijadikan sepotong daging. Kemudian diutuslah beberapa malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya untuk menuliskan, menetapkan 4 macam kalimat. Rezekinya, ajal umurnya, amalnya, dan buruk baik nasibnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ungkapan ilmiah yang ada dalam Al-Quran maupun hadis beberapa abad yang lalu telah menjadi bahan penelitian bagi para ahli biologi untuk memperdalam tentang ilmu organ dan jasad manusia. Penjelasan bahwa manusia berasal dari saripati tanah adalah sebagai substansi dasar kehidupan manusia adalah protein. Sari-sari makanan yang kita makan semuanya berasal dan hidup dari tanah. Yang selanjutnya akan menghasilkan sperma, kemudian melalui pernikahan dan hubungan antara suami dan istri, maka terjadilah pembauran antara sperma laki-laki dan ovum sel telur wanita di dalam rahim. Kemudian berproses sampai menjadi wujud bentuk manusia yang sempurna sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat tadi.
Para ahli dari barat baru menemukan masalah pertumbuhan embrio secara bertahap pada tahun 1940 dan baru dibuktikan pada tahun 1955. Tetapi dalam Al-Quran dan hadis yang diturunkan beberapa abad yang lalu, masalah ini sudah ada dan dijelaskan dengan sangat jelas. Sampai ahli embriolog terkemuka yang bernama Profesor Dr. Kate Moore sangat kagum. Beliau berkata, "Saya benar-benar takjub dengan keakuratan ilmiah pernyataan Al-Quran yang diturunkan pada abad ke-7 Masehi." Selain itu, beliau juga berkata, dari ungkapan Al-Quran maupun hadis, banyak sekali para ilmuwan yang terilhami untuk mengetahui perkembangan hidup manusia yang diawali oleh sel tunggal zigot yang terbentuk ketika ovum sel kelamin wanita dibuahi oleh sperma sel kelamin laki-laki. Para ilmuwan ahli genetika melakukan penelitian bahwa selama embrio berada di dalam kandungan, ada 3 selubung yang menutupinya, yaitu dinding abdomen perut ibu, dinding uterus rahim, dan lapisan tipis amisirionik, kegelapan di dalam perut yang membungkus anak dalam rahim. Ternyata penelitian yang dilakukan oleh para pakar genetika sangat cocok dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian Dia jadikan daripadanya istrinya, dan Dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia, maka bagaimana kamu dapat dipalingkan?" Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 6. Dalam ilmu biologi, sel tunggal disebut dengan zigot, yang selanjutnya disebut dengan segumpal darah atau daging yang melekat pada rahim. Pada proses ini, Al-Quran menjelaskan ketika zigot yang sedang tumbuh pada rahim perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata alaq yang artinya segumpal darah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari alaq, segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah." Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 3. Kalimat alaq dalam bahasa Arab mengandung arti sesuatu yang biasa nempel pada suatu tempat. Kata ini secara harfiah digunakan untuk menggambarkan lintah yang biasa menempel pada tubuh untuk menghisap darah. Al-Quran juga menjelaskan tahapan-tahapan pembentukan manusia ketika sedang berada dalam rahim. Pada awalnya tulang-tulang itu terbentuk dan selanjutnya terbentuklah otot-otot yang membungkus tulang-tulang itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, cipta yang paling baik." Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 14. Embriologi adalah cabang ilmu yang mempelajari perkembangan embrio dalam rahim seorang wanita, sampai para ahli embriologi beranggapan bahwa tulang dan otot dalam embrio terbentuk secara bersamaan. Seakan-akan ayat di atas bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Namun setelah diadakan penelitian yang dilakukan dengan cara menggunakan mikroskop dengan tujuan untuk mengamati proses tumbuhnya manusia di dalam rahim seorang wanita, bahwa perkembangan proses terjadinya manusia dalam rahim seorang wanita sama persis dengan apa yang digambarkan oleh Al-Quran. Pertama, jaringan tulang rawan embrio mulai mengeras. Kemudian sel-sel otot yang terpilih dari jaringan di sekitar tulang-tulang bergabung dan membungkus tulang-tulang tersebut. Peristiwa ini dijelaskan oleh seorang Profesor Dr. Kate Moore bahwa dalam minggu ke-7, rangka mulai tersebar ke seluruh tubuh dan tulang-tulang mulai terbentuk. Pada akhir minggu ke-7 dan selama minggu ke-8, otot-otot menempati posisinya di sekeliling tulang. Al-Quran menjelaskan bahwa manusia diciptakan melalui 3 tahapan dalam rahim ibunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah
selain Dia. Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 6. Menurut Profesor Williams, pakar embriologi, bahwa kehidupan dalam rahim memiliki 3 tahapan. Tahapan pra-embrionik, tahap embrionik, dan tahap fetus. Pada tahap pertama, zigot tumbuh membesar melalui pembelahan sel, dan terbentuklah segumpal sel yang kemudian membenamkan diri pada dinding rahim. Tahap embrionik disebut sebagai embrio. Tahap kedua ini berlangsung selama 5,5 minggu. Pada tahap ini, bayi mulai terbentuk dari lapisan-lapisan sel dengan terjadinya pembentukan organ-organ tubuh. Tahap fetus dimulai dari tahap ini dan seterusnya, bayi disebut sebagai fetus. Tahap ini dimulai sejak kehamilan bulan ke-8 dan berakhir sampai masa kelahiran. Ciri khusus pada tahapan ini adalah terlihatnya fetus sudah membentuk manusia dengan wajah, kedua tangan, dan kakinya. Tahap ini berlangsung selama kurang lebih 30 minggu. Tahap ketiga, saripati tanah dalam campuran air mani. Fakta yang cukup menarik ketika Al-Quran menyinggung sperma atau air mani. Maka ada sebuah fakta bahwa ilmu pengetahuan modern menemukan bahwa air mani ditetapkan sebagai cairan campuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Salah satu tujuan diciptakannya manusia, di samping untuk beribadah, manusia juga diamanahi tugas yang begitu berat, yaitu sebagai khalifah, pemimpin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, maka engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Ada peranan penting ketika Allah menciptakan manusia di muka bumi ini. Para mufasir berkata, ketika Allah memerankan fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi ini sampai hari kiamat, maka ada 2 peranan penting yang mesti dilaksanakan oleh manusia seutuhnya. Yang pertama adalah memakmurkan bumi al-imarah. Yang kedua adalah memelihara bumi dari upaya-upaya perusakan yang datang dari pihak manapun ariayah. Tugas pertama, memakmurkan bumi. Manusia mempunyai kewajiban kolektif yang diamanahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia harus menjaga dan mengolah kekayaan bumi bagi kemanfaatan seluruh umat manusia. Tugas kedua, manusia diamanahkan untuk memelihara bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini tidak sia-sia. Penciptaan manusia mempunyai tujuan yang jelas, yaitu sebagai khalifah atau yang mengatur bumi ini. Manusia juga diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tidak merusak bumi yang menjadi tempat tinggal mereka. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Muhammad SAW supaya menjaga serta melestarikan bumi ini? Karena sesungguhnya manusia sudah biasa berbuat kerusakan daripada berbuat kebaikan. Salah satu contohnya adalah Bani Israel yang disinggung Allah dalam sebuah firman-Nya yang artinya, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 4. Kita juga akan paham bahwa dunia beserta isinya diberikan Allah kepada kita untuk kita jaga dan kita kelola sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ
عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Tugas ketiga, manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Al-Quran Surah Al-Zariyat ayat 56. Dengan mengetahui model dan tugas manusia diciptakan, kita akan semakin sadar terhadap amanah yang kita pikul selama ini. Karena pada dasarnya, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Semoga tayangan ini akan menambah keimanan kita sekaligus memperluas hasanah keilmuan kita. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.